Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami membahas dari isi materi kami akan menjelaskan dulu latar belakang dari materi kami pada kali ini. Latar belakang. Arab Saudi merupakan negara yang konservatif baik secara sosial maupun keagamaan dan memiliki homogenitas budaya yang tinggi berdasarkan kesukuan dan berbagai apresiasi dalam Islam, sehingga negara ini memiliki budaya yang unik dan kompleks. Akibatnya sulit membedakan antara mana yang prinsip atau ajaran Islam dan mana yang budaya dan norma tradisional. Peran perempuan di negara ini cenderung terbatas dalam membuat aturan disebabkan oleh dominasi laki-laki yang membuat aturan dan kesepakatan bersama dalam masyarakat. Berbagai gerakan yang dilakukan oleh perempuan untuk mengemansipasi diri mereka sendiri banyak terinspirasi dari gerakan dan nilai yang berasal dari luar maupun dari dalam kawasan negeri. Dan hal tersebut tidak terlepas dari tingginya arus informasi yang datang akibat adanya teknologi internet dan peran sosial media seperti Facebook, YouTube, dan Twitter. Selain itu, mereka juga menggunakan media sosial untuk menghimpun informasi dan aspirasi dari komunitas mereka. Dengan adanya media sosial, perempuan bisa lebih mudah melakukan gerakan empowerment untuk mengangkat status budaya patriot sebagai tradisi mereka sejak zaman dahulu. Arab Saudi merupakan salah satu negara di dunia Islam yang cukup strategis, terutama karena di negara tersebut terdapat Baitullah di Makkah yang menjadi pusat ibadah haji kaum muslim seluruh dunia. Apalagi perjalanan Islam tidak bisa dilepaskan dari wilayah Arab Saudi, sebab di sanalah Rasulullah SAW lahir dan Islam bermula hingga menjadi peradaban besar dunia. Arab Saudi juga sering menjadi rujukan dalam pendidikan Islam karena di negara tersebut terdapat beberapa universitas seperti King Abdul Aziz di Jeddah dan Ummul Qura di Makkah yang menjadi tempat belajar Islam dari seluruh dunia. Pemerintahan Saudi bermula dari bagian tengah semenanjung Jazirah Arab, yakni pada tahun 1750 ketika Muhammad bin Saud bersama dengan Muhammad bin Abdul Wahab bekerja sama untuk memurnikan agama Islam yang kemudian dilanjutkan oleh Abdul Aziz Al-Saud atau Abdul Aziz Ibnu Saud dengan menyatukan seluruh wilayah Hijaz yang dikuasai oleh Syarif Hussain dengan Najaf. Pada tahun 1902 Abdul Aziz menguasai Riyadh dari penguasa Al-Rasyid. Kemudian Al-Ahsa wilayah Najd antara tahun 1913 sampai 1926. Pada tanggal 8 Januari 1926 Abdul Aziz menjadi penguasa wilayah Najaf dengan menandatangani perjanjian di Jeddah pada tanggal 20 Mei 1927. Arab Saudi menyatakan kemerdekaannya. Pada tahun 1936 wilayah itu diresmikan sebagai Kerajaan Arab Saudi. Bermula dari bagian tengah semenanjung Jazirah Arab, yakni pada tahun 1750 ketika Muhammad bin Saud bersama dengan Muhammad bin Abdul Wahab bekerja sama untuk memurnikan agama Islam yang kemudian dilanjutkan oleh Abdul Aziz Al-Saud atau Abdul Aziz Ibnu Saud dengan menyatukan seluruh wilayah Hijaz yang dikuasai oleh Syarif Hussain dengan Najaf. Pada tahun 1902 Abdul Aziz menguasai Riyadh dari penguasa Al-Rasyid. Kemudian Al-Ahsa wilayah Najd antara tahun 1913 sampai 1926. Pada tanggal 8 Januari 1926 Abdul Aziz menjadi penguasa wilayah Najaf dengan menandatangani perjanjian di Jeddah pada tanggal 20 Mei 19
27 Arab Saudi menyatakan kemerdekaannya. Pada tahun 1936 wilayah itu diresmikan sebagai Kerajaan Arab Saudi. Saya di sini ingin menyampaikan tentang ruang lingkup dan tujuan dari makalah kami. Pertama, saya akan menyampaikan tentang ruang lingkup. Ruang lingkup di sini terdiri dari 3. Pertama, bagaimana sistem pemerintahan Arab Saudi. Kedua, bagaimana permasalahan sistem pemerintahan Arab Saudi. Ketiga, bagaimana solusi permasalahan sistem pemerintahan Arab Saudi. Tujuan di sini terdiri dari 3. Yang pertama, untuk mengetahui sistem pemerintahan Arab Saudi. Yang kedua, untuk mengetahui permasalahan sistem pemerintahan Arab Saudi. Yang ketiga, untuk mengetahui solusi permasalahan sistem pemerintahan Arab Saudi. Sistem pemerintahan Arab Saudi. Arab Saudi menggunakan sistem pemerintahan presidensial dan menggunakan sistem politik monarki absolut, yang dimana Islam sebagai dasar negara Arab Saudi, Al-Quran dan Sunnah Rasul merupakan undang-undang dasar negara, dan syariah sebagai hukum dasar bagi mahkamah atau peradilan. Dengan menganut sistem pemerintahan monarki absolut, berarti kedaulatan mutlak ada di tangan raja. Raja yang memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Otoritas tertinggi hampir ada dalam setiap aspek pemerintahan yang berujung pada raja. Semua undang-undang disahkan baik oleh dekret kerajaan atau dengan keputusan menteri yang harus disetujui oleh raja. Dalam kapasitasnya menjadi Perdana Menteri, raja menunjuk semua menteri kabinet, pejabat senior pemerintahan, dan gubernur provinsi. Dalam kapasitasnya sebagai Panglima Angkatan Bersenjata, raja menunjuk semua duta Arab Saudi dan utusan asing lainnya. Semua diplomat asing di negara itu terakreditasi kepada raja. Selain itu, raja bertindak sebagai pengadilan akhir banding dan memiliki kekuatan pengampunan. Sebagai negara monarki absolut, pangkatan raja tidak didasarkan pada pemilihan rakyat. Karena itu, pembentukan partai dan pemilihan umum dilarang. Jadi, rajalah yang juga menentukan siapa penggantinya. Raja Arab Saudi memiliki beberapa peran, yaitu sebagai kepala negara, Perdana Menteri, Panglima Angkatan Perang, penjaga 2 tempat suci, mengangkat atau memberhentikan Dewan Menteri, menafsirkan bahwa hukum Arab Saudi tidak mengenal sistem kepartaian. Permasalahan pemerintahan Arab Saudi. Masalah utama yang dihadapi oleh negara ini yakni ketergantungan terhadap minyak, peningkatan penduduk secara drastis, dan perubahan politik. Masalah yang pertama adalah ketergantungan terhadap minyak. Kita ketahui bahwa Arab Saudi merupakan negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia, yang hal ini menyebabkan ketergantungan Arab Saudi terhadap minyak sangatlah tinggi. Meskipun upaya-upaya diversifikasi telah dilakukan, namun sektor energi masih menduduki 90% dari hasil ekspor dan 75% dari anggaran pemerintah. Hal ini menyebabkan Arab Saudi akan rentan terhadap fluktuasi harga minyak bumi yang dapat berubah sewaktu-waktu. Dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi melakukan globalisasi ekonomi, yang dimana mereka melakukan upaya-upaya privatisasi, bergabung dengan World Trade Organization atau WTO, dan menerapkan perdagangan bebas. Namun upaya ini pun belum membuahkan begitu hasil yang signifikan bagi perekonomian mereka. Champions tahun 1999 berpendapat bahwa jika Arab Saudi hanya melakukan reformasi ekonomi tanpa dibarengi dengan reformasi politik,
maka keuntungan globalisasi tidak dapat dirasakan. Masalah yang kedua yakni kesehatan atau tadi yaitu populasi yang meningkat secara drastis. Di sini dikarenakan bahwa keberhasilan pemerintah Arab Saudi menekan angka kematian dan meningkatkan angka harapan hidup bagi warganya. Namun di sini menurut Rafaeli mengatakan bahwa keberhasilan ini tidak dibarengi dengan perencanaan keluarga berencana yang dimana di sini pertumbuhan menjadi tidak terkontrol dan akan berakibat kekurangan air bersih. Lalu tantangan perubahan politik di Arab Saudi. Sejak Raja Salman bin Abdul Aziz naik tahta, Arab Saudi mengalami perubahan politik secara besar dan sangat cepat. Perubahan ini nampaknya merupakan upaya untuk menciptakan kembali sistem politik di kerajaan dengan cara menjamin stabilitas pemerintahan putra mahkota Muhammad bin Salman yang merupakan cucu pertama dari raja pendiri Abdul Aziz Al Saud. Untuk mencapai hal ini, pemerintah yang sedang berkuasa melakukan perubahan berturut-turut yang dimana di sini memiliki tujuan yaitu memfokuskan kekuasaan dan berbagai sumbernya di tangan putra mahkota. Di bidang pertahanan dan keamanan, Muhammad bin Salman dipilih segera sebagai Menteri Pertahanan oleh ayahnya setelah naik tahta. Dan setelah itu mantan putra mahkota Muhammad bin Nayef dicopot dari jabatannya sebagai putra mahkota dan Menteri Dalam Negeri. Akhirnya Pangeran Mutaib bin Abdul Aziz diberhentikan dari kepemimpinan Garda Nasional. Hal ini dilakukan agar 3 institusi keamanan utama di kerajaan yaitu Tentara Pengawal Nasional dan Kementerian Dalam Negeri berada di bawah kepemimpinan kekuasaan dari putra mahkota muda yakni Muhammad bin Salman. Ini juga berguna untuk tidak adanya persaingan dari pangeran yang berpengaruh dari keluarga penguasa. Di bidang ekonomi, sebanyak 200 pangeran dan pengusaha Saudi ditangkap karena terlibat dalam kasus korupsi dan lebih dari 100 miliar dolar dari harta mereka disita. Menurut pernyataan dari Jaksa Agung Saudi, para tersangka memiliki outlet media Arab terpenting yang termasuk saluran televisi Al Arabiya dan Rotona, yang dimana ini menempatkan lebih banyak kekuatan ekonomi dan media di tangan putra mahkota. Di bidang agama, puluhan penceramah dan syekh berpengaruh ditangkap, sedangkan otoritas polisi agama di negara itu dikurangi. Selain itu, ada perubahan budaya besar di negara itu, yakni mengizinkan wanita untuk mengemudi, adanya perayaan hari libur nasional, dan festival hiburan. Oleh karena itu, upaya untuk menempatkan sebagian besar dari kekuasaan pemerintahan di tangan putra mahkota Saudi, tampaknya di sini ada mencari sesuatu yang lebih besar, yakni membangun kembali sistem Saudi. Dan meskipun dengan meninggalkan aturan dasar sistem politik Saudi yang selama ini sudah dilakukan. Dalam aturan tersebut pun mendistribusikan institusi keamanan dan kekayaan di antara berbagai cabang keluarga yang berkuasa agar memastikan bahwa mereka tidak melakukan monopolis. Termasuk juga mengandalkan dukungan lembaga keagamaan dan kebijakan negara renter yang menjamin kesetiaan rakyat Saudi dengan cara mendistribusikan pendapatan minyak.
Solusi permasalahan sistem pemerintahan Arab Saudi. Jika dilihat dari bidang ekonomi, mungkin di sini bisa dilakukan reformasi ekonomi yang dimana di sini Arab Saudi tidak lagi terlalu bergantung dengan minyak, dengan mengembangkan sesuatu yang bersifat non-minyak, seperti yang sudah negara ini rencanakan dengan visi Saudi 2030, dan yang mana juga bisa dibarengi dengan reformasi politik dengan melakukan kebijakan-kebijakan yang progresif dan bersifat terbuka. Adapun di bidang kesehatan mungkin bisa dilakukan kontrol seperti melakukan program keluarga berencana agar terjadi keseimbangan antara angka harapan hidup dan angka kematian. Lalu solusi terakhir yaitu pemerintah yang dipimpin oleh putra mahkota Muhammad bin Salman yang tidak seharusnya membuat perubahan politik besar-besaran berturut-turut tanpa pemberitahuan kepada rakyatnya. Maka dari itu banyak yang ditangkap karena di bidang ekonomi 200 pangeran dan pengusaha dalam kasus korupsi dan lebih dari 100 miliar kekayaan mereka telah disita. Adapun di bidang agama, puluhan penceramah dan syekh berpengaruh ditangkap, sementara otoritas polisi agama di negara itu dikurangi. Selain adanya perubahan untuk mengemudi perayaan hari libur nasional dan festival hibur-hiburan, putra mahkota meninggalkan aturan 14 dasar sistem politik Saudi untuk mencari sesuatu yang lebih besar. Nah, adapun di sini seharusnya sebagai pemimpin, putra mahkota tidak seharusnya melakukan hal seperti itu. Walaupun meninggalkan sistem politik, tidak boleh mengambil yang lebih besar untuk membangun sistem Saudi, dan seharusnya dalam perubahan tidak boleh merahasiakannya kepada rakyat. Kesimpulan, Arab Saudi menggunakan sistem kerajaan atau monarki. Hukum yang digunakan adalah hukum syariat Islam dengan berdasarkan pada pengalaman ajaran Islam, berdasarkan pemahaman sahabat Nabi terhadap Al-Quran dan hadis, atau dengan kata lain pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sistem pemerintahan Arab Saudi sendiri adalah presidensial karena dipimpin oleh seorang raja. Raja selain menjadi kepala negara juga memiliki beberapa peran di sini, sehingga sistem pemerintahannya disebut juga sebagai monarki absolut. Islam sebagai dasar negara Arab Saudi, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah merupakan undang-undang dasar negara, sedangkan syariah sebagai hukum dasar yang dilaksanakan oleh mahkamah-mahkamah atau pengadilan-pengadilan syariah. Perundang-undangan Arab Saudi jika didasarkan pada teori murni Hans Kelsen, maka hukum tertinggi adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sedangkan hukum dasar dan perundang-undangan berada di peringkat kedua dan ketiga. Dekret raja berada di peringkat keempat. Ketiga jenis peraturan perundang-undangan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jadi, Arab Saudi lebih mendahulukan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Saran, kami berharap agar pendengar dapat menambah ilmu dan memahami lebih mengenai sistem pemerintahan Arab Saudi. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.